Polisi tangkap pelaku teror bom SD Srengseng. Kejagung ungkap keberadaan ex-Jampitsus. Panglima TNI terima kunjungan Kapolri. Amerika Serikat kembali blokade pelabuhan Iran. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Menemani waktu malam Anda, menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik dari tanah air dan mancanegara. Bersama saya Selis Regar, ini dia menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana polisi menangkap seorang pria berinisial MY terkait ancaman teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penyidik masih mendalami motif dan tujuan pelaku meskipun tim Gegana dan Densus 88 tidak menemukan bahan peledak di lokasi. Aparat kepolisian bergerak cepat menyelidiki ancaman teror bom yang menyasar SD Negeri Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin 13 Juli 2026 pagi. Seorang pria berinisial MY berusia 34 tahun diamankan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto di Mapolda Metro Jaya Senin sore. Pelaku merupakan warga yang tinggal di sekitar lokasi sekolah dan saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Penyidik masih mendalami tujuan dan motif di balik ancaman tersebut, termasuk menelusuri latar belakang serta rangkaian peristiwa yang terjadi. Untuk pelaku, satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak. Karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan, para siswa dipulangkan. Kita akan menuju putra-putri yang cerdik dan pandai, sehingga dalam dunia pendidikan harus benar-benar kita jaga. Ancaman bom diketahui terjadi saat siswa dan guru sedang mengikuti upacara hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang. Pesan ancaman dikirim melalui aplikasi pesan kepada guru dan petugas tata usaha. Laporan diterima polisi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sehari pasca insiden teror ancaman bom SDN Srengseng Sawah 15 pagi kembali melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Hari kedua MPLS berlangsung aman, tertib dan sesuai dengan jadwal. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hari kedua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi berjalan normal. Para siswa kembali mengikuti berbagai kegiatan MPLS didampingi para guru dalam suasana yang aman dan kondusif. Sejak pagi, para siswa terlihat datang ke sekolah dengan penuh semangat. Mereka mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS, mulai dari pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, hingga kegiatan edukatif dan interaktif bersama para guru. Pihak sekolah memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai jadwal. Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar, anak-anak happy, senang dan aman dan tidak ada hambatan gitu. Ya, sudah berjalan dengan normal sesuai dengan jadwalnya gitu. Jadi anak-anak pun sudah pulang juga seperti biasa. Jadi pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar dan seperti biasanya, tidak ada. Meski sempat digegerkan teror ancaman bom pada hari pertama MPLS, pihak sekolah memastikan kejadian tersebut tidak mengurangi semangat belajar para siswa.
Sekolah juga terus memberikan pendampingan agar siswa merasa tenang dan nyaman saat berada di lingkungan sekolah. Lebih lanjut, pihak sekolah menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ancaman bom kepada pihak kepolisian. Pihak sekolah berharap proses hukum dapat berjalan tuntas serta insiden serupa tidak terulang agar kegiatan belajar mengajar dapat terus berlangsung dengan aman dan nyaman. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf prihatin atas aksi teror yang terjadi di lingkungan sekolah. Menteri Sosial berkoordinasi dengan pemerintah setempat, Forkopimda dan masyarakat sekitar untuk bersama-sama menjaga dan mengantisipasi terjadinya aksi teror. Ya, kita harapkan bisa dijaga bersama-sama lah. Mari kita jaga bersama-sama, semuanya sudah mencoba untuk mengantisipasi. Kementerian Sosial mengatakan sekolah rakyat maupun sekolah-sekolah harus lebih saling menjaga agar aksi teror tidak terjadi kembali di lingkungan sekolah. Menteri Sosial berkoordinasi dengan pemerintah setempat, Forkopimda dan juga masyarakat sekitar untuk bersama-sama menjaga dan juga mengantisipasi terjadinya aksi teror. Memang segala kemungkinan segalanya terjadi akan dijaga secara bersama-sama. Mensos prihatin dengan adanya aksi teror yang juga terjadi di sekolah SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa. Dan ini tidak terjadi di sekolah rakyat, Kemensos meningkatkan semua sekolah bebas dari ancaman teror. Ya, kita bersama-sama ya, kita tentu di sekolah rakyat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan Forkopimda, dengan masyarakat sekitar. Ya, kita harapkan bisa dijaga bersama-sama lah. Mari kita jaga bersama-sama, semuanya sudah mencoba untuk mengantisipasi. Memang segala kemungkinan bisa terjadi, tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita tentu prihatin kalau ada hal-hal seperti itu, dan ini tidak terjadi di lingkungan sekolah rakyat. Tentu di semua sekolah, ingin kita di semua sekolah bebas dari ancaman-ancaman itu. Seperti diketahui pada Senin pagi, aksi teror kembali terjadi di salah satu sekolah SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aksi teror ini terjadi ketika pertama kali masuk sekolah dan sekolahan sedang melakukan MPLS bagi siswa-siswi baru. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pelaku pencurian dan penggelapan sepeda motor milik keluarganya di Solok Selatan, Sumatera Barat ditangkap tim unit URC Satreskrim Polres Solok Selatan saat sedang tertidur di rumah rekannya. Saat diamankan, petugas juga menemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang pelaku. Beginilah detik-detik saat personel tim unit URC Satreskrim Polres Solok Selatan melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang menjadi tempat persembunyian pelaku pencurian aki mobil dan penggelapan sepeda motor milik keluarganya. Penggerebekan dilakukan di Jorong pada Aro, Niaga Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan pada Minggu 12 Juli 2026 siang. Pelaku Edo 39 tahun sedang tertidur di atas kasur di rumah milik temannya. Petugas menemukan sebilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang pelaku. Pelaku bersama barang bukti satu unit aki mobil hasil curian dibawa ke Mapolres Solok Selatan untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Sementara satu unit sepeda motor yang diduga digelapkan pelaku masih dalam proses pencarian. Kronologi pelaksanaan penangkapan, kami dari Satreskrim Polres Solok Selatan, unit Reserse Tindak Pidana Umum dan Reserse Mobile melaksanakan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan pencurian dan penggelapan. Untuk terkait dengan kronologi, pelaku ditemukan sedang tidur di rumah salah satu rekannya. Dan diketahui juga bahwa pelaku menggunakan senjata tajam. Untuk pelaku sendiri merupakan, setelah dilakukannya penyelidikan, pelaku merupakan residivis perkara pencurian hewan ternak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pencurian dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi kejahatan jalanan di ibu kota kian marak terjadi. Tak hanya kendaraan bermotor dan barang berharga,
Kini kamera CCTV yang terpasang di area fasilitas umum, jembatan penyeberangan orang Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat juga menjadi sasaran aksi pencurian. Kamera pengawas CCTV yang tengah on ini merekam aksi pencurian yang dilakukan sejumlah orang di jembatan penyeberang orang atau JPO Jalan Gunung Sahari Raya Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelum membongkar kamera CCTV, salah satu pelaku naik ke pagar JPO dan mempreteli rangkaian kabel yang terpasang di kanopi JPO. Sementara dua rekannya menunggu di sisi kanan dan depan. Hanya membutuhkan waktu singkat, para pelaku berhasil membawa kabur kamera CCTV milik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta. Aksi pencurian terjadi beberapa hari lalu dan kini pihak terkait telah kembali memasang kamera CCTV yang baru. Terduga pelaku diduga berjumlah lebih dari 1 orang yang beraksi pada pagi hari saat kondisi JPO masih sepi dari pejalan kaki. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra membenarkan adanya aksi pencurian CCTV lewat media sosial yang tengah viral. Meski hingga kini belum ada laporan resmi dari pihak terkait, namun Polres Metro Jakarta Pusat tetap melakukan penyelidikan guna menangkap para pelakunya. Benar, kami menerima informasi tersebut. Lebih tepatnya kami menerima dari sosial media bahwa ada kejadian pencurian di JPO Pasar Baru. Kemudian menerima informasi tersebut, Piket Reskrim tanggal 13 Juli hari Senin sudah mendatangi TKP, kemudian memeriksa TKP, saksi-saksi, kemudian juga melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku dari pencurian tersebut. Kami menduga pelaku ada 2 orang. Sudah ada beberapa kali kejadian pencurian CCTV, namun pelakunya sudah kami amankan. Mungkin yang ini pelaku yang berbeda atau dari kelompok yang sama, kami mesti melakukan penyelidikan. Sampai dengan saat ini kami belum menerima laporan pencurian yang dibuat oleh Diskominfo dari Jakarta Pusat. Namun tanpa laporan tersebut, kami tetap melakukan penyelidikan untuk menemukan dan membuat terang peristiwa tersebut. Jembatan penyeberangan orang atau JPO merupakan fasilitas umum yang disediakan untuk memudahkan warga, khususnya para pejalan kaki saat menyeberangi jalan. Kamera CCTV dipasang untuk memantau pergerakan di lokasi, dengan tujuan mempersempit ruang gerak para pelaku tindak kejahatan. Namun kini kamera pengawas justru ikut menjadi sasaran aksi pencurian. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi heroik seorang karyawati bengkel mobil menggagalkan dugaan aksi perampokan terhadap seorang konsumen di kawasan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang telah diduga membututi korban hingga ke lokasi bengkel, panik dan kabur setelah aksinya dipergoki. Rekaman kamera pengawas atau CCTV bengkel mobil di Jalan Raya Serpong Pondok Jagung, Serpong Utara merekam detik-detik dugaan upaya perampokan yang terjadi pada Senin 13 Juli 2026 pagi. Peristiwa berawal saat mobil korban masuk ke area bengkel untuk memeriksa ban yang kempes. Tak lama kemudian 2 pria yang berboncengan sepeda motor datang dan diduga telah membuntuti korban hingga ke lokasi. Ketika korban sedang menjelaskan kondisi kendaraannya kepada mekanik, salah satu pelaku dengan tenang membuka pintu belakang mobil dan mengambil tas milik korban yang berisi uang. Namun aksi itu terlihat oleh seorang karyawati bengkel yang sejak awal menaruh curiga terhadap gerak-gerik kedua pelaku. Ia pun langsung berteriak sehingga membuat pelaku panik dan berusaha melarikan diri. Karyawati bersama sejumlah rekannya sempat mengejar pelaku. Dalam pelariannya, pelaku disebut sempat memukul bagian kepala karyawati dan menjatuhkan tas milik korban sebelum akhirnya berhasil kabur. Jadi awalnya itu saya ngelihat ada 2 orang naik motor, lalu yang satu menunggu di motor di depan sini, lalu yang satunya lagi itu bolak-balik memegang handphone, terus dia telepon. Tapi saya sempat melihat juga, saya ngeliatin gitu kan, ini tamu atau bukan, atau drivernya juga saya nggak tahu. Lalu si orangnya ini tiba-tiba langsung nyelonong cepat-cepat ke pintu belakang customer yang punya mobil. Terus saya lihat, makanya saya dekati gitu kan. Pas saya lihat, dia langsung cepat ngambil tasnya, lalu langsung saya teriakin aja gitu. Sempat teriakin dia langsung buang tas?
Iya, mungkin karena dia juga panik kali ya Pak, karena udah banyak yang saya pas teriak juga dia panik, takut kena gitu atau gimana juga kurang tahu sih Pak. Jadi dia langsung dibuang tasnya. Sementara itu, meski korban tidak membuat laporan polisi, petugas dari Polsek Serpong tetap mendatangi lokasi untuk mengumpulkan keterangan dari para saksi serta memeriksa rekaman CCTV guna menyelidiki identitas kedua pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Sepeda motor trail milik seorang kekasih raib digondol 2 orang pencuri saat mengantarkan pacar pulang ke rumah di depan bengkel di Jalan Mabes Hankam Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu 12 Juli 2026. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV. Naas menimpa seorang pria di kawasan Jalan Mabes Hankam Cipayung, Jakarta Timur, Minggu 12 Juli 2026. Sepeda motor yang diparkirkan di depan bengkel knalpot dekat rumah kekasih raib dibawa lari pencuri saat mengantarkan pulang sang kekasih ke rumahnya. Dalam rekaman CCTV, 2 orang pelaku terlihat menghampiri, merusak kunci kontak kemudian membawa lari sepeda motor korban dengan cara didorong. Menurut keterangan pemilik bengkel, aksi pencurian di depan bengkel ini sudah 2 kali terjadi. Pasalnya, lokasi bengkel berada tepat di pinggir jalan raya. Kejadiannya? Malam minggu itu. Malam minggu, oh kemarin. Itu korban sedang apa sih? Saya sih nganterin pacarnya pulang kan. Nganterin pacarnya pulang itu hampir tiap hari itu. Iya. Naruh motornya emang selalu di sini atau gimana? Selalu di sini. Tapi kadang juga hasilnya seringnya ditaruh di dalam. Di dalam. Cuma mungkin kan di sini tuh pas banget tuh kalau. Tapi kalau di sini emang bengkel masnya sendiri emang selalu buka 24 jam atau gimana sih? Enggak 24 jam. Oh, tapi emang dia selalu di sini ya? Selalu di sini. Sementara itu, korban yang mengetahui motornya dicuri langsung meminta rekaman CCTV guna membuat laporan kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, angka perceraian di Garut, Jawa Barat terus meningkat sepanjang tahun 2026. Hingga awal Juli, Pengadilan Agama Garut telah menerima 4.574 perkara perceraian. Faktor ekonomi merupakan alasan utama para istri mengajukan cerai. Suasana Pengadilan Agama Garut hampir selalu dipenuhi masyarakat yang mengurus perkara perceraian, terutama setiap hari Senin dan Selasa. Ratusan pemohon memadati ruang tunggu untuk menunggu panggilan sidang gugat maupun talak cerai. Menurut Lembaga Bantuan Hukum yang mendampingi para pencari keadilan di Pengadilan Agama Garut, jumlah permohonan cerai pada tahun 2026 meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025, advokat rata-rata menangani 4 kasus per hari, kini jumlahnya meningkat menjadi sekitar 15 kasus setiap hari. Peningkatan ini dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya masalah ekonomi, dampak pemutusan PHK, hingga pertengkaran rumah tangga. Ya, kami dengan tim di kantor hukum kami menangani perkara cerai gugat dan juga cerai talak itu bisa per hari itu bisa sampai 10 atau 15 perkara per hari betul. Berdasarkan hasil Pengadilan Agama Garut, terhitung sejak Januari hingga Juli 2026 telah masuk 4.574 perkara perceraian. Dari jumlah ini, cerai gugat yang diajukan pihak istri mendominasi dengan 3.809 perkara. Sedangkan cerai talak yang diajukan pihak suami tercatat 765 perkara. Kami akan menyampaikan beberapa data berkaitan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Garut. Yang pertama bahwa kami meluruskan apa yang viral di luar bahwa jumlah perkara yang masuk ke kami ini dari Januari sampai bulan Juli itu 5.598. Itu total keseluruhan. Nah, dari 5.598 itu ada beberapa perkara, kategori, satu perkara gugatan, kedua atau yang disebut dengan perkara kontensius, kedua disebut dengan perkara permohonan atau yang disebut dengan perkara volunter. Angka perceraian di Garut diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun. Jumlah perkara tadi masih bersifat sementara karena banyak pemohon yang dipastikan mendaftarkan gugatan maupun talak cerai di bulan-bulan berikutnya. Dari Garut, Jawa Barat, tim redaksi Info TV melaporkan.
Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 penumpang sebuah speedboat yang mengalami mati mesin di sekitar perairan Desa Gomar, Kepulauan Aru, Maluku. Seluruh korban berhasil dibawa ke kota Dobo dalam keadaan selamat setelah sempat berlindung di Desa Eresin. Tim SAR gabungan di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku mengevakuasi 14 penumpang speedboat yang mengalami mati mesin di sekitar perairan Desa Gomar. Speedboat tersebut bertolak dari Desa Joran menuju kota Dobo pada Sabtu 11 Juli 2026 sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Timur. Setibanya di sekitar perairan Desa Gomar, mesin speedboat rusak hingga tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju kota Dobo. Para penumpang sempat diselamatkan warga dan dibawa ke Desa Erersin, Kecamatan Aru Selatan Timur. Tim SAR gabungan pun berhasil berkomunikasi dengan salah satu korban yang melaporkan bahwa seluruh penumpang berada dalam keadaan selamat. Hingga pada pukul 5.50 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan mulai mengevakuasi seluruh korban menuju Dobo. Selanjutnya, para korban diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari tim SAR gabungan, pemirsa yang berhasil menemukan seorang pria yang dilaporkan tenggelam saat berenang melintasi Sungai Toor di Sarmi, Papua. Korban ditemukan setelah 5 hari pencarian dalam kondisi meninggal dunia. Korban bernama Julius Randongki, 30 tahun, dilaporkan tenggelam pada 8 Juli lalu saat berusaha berenang menyeberangi Sungai Toor menuju Kampung Tenwer karena tidak tersedia perahu. Menerima laporan dari pihak Kecamatan Posar Sarmi bersama tim SAR gabungan segera melaksanakan operasi pencarian dengan membagi personil ke dalam 3 regu yang menyisir sungai menggunakan speedboat serta melakukan penyisiran dari jalur darat. Pencarian dilakukan dengan membongkar tumpukan kayu di sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi korban tersangkut. Pada hari kelima, yakni Senin sore, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban di sekitar Kampung Konderjan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi ke Puskesmas Samanente untuk penanganan lebih lanjut. Operasi SAR melibatkan Polsar Sarmi, Polsektor Atas, Polairut, Koramil, tenaga kesehatan, keluarga korban, serta masyarakat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni berbincang melalui video call dengan tim Conservation Action Network Borneo. Hal ini untuk mengawal upaya konservasi orang utan di Kalimantan Timur. Persiapan kawasan konservasi seluas sekitar 87.000 hektar di landscape Keraitan kini memasuki tahap akhir. Melalui sambungan video call, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni berbincang dengan Kang Linus, Kang Panji, dan tim Conservation Action Network Borneo untuk mengawal upaya konservasi orang utan di Kalimantan Timur. Dalam waktu dekat, Menhub akan menerbitkan surat dukungan sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan habitat orang utan. Bagi Menhub, konservasi tidak cukup hanya dengan menyelamatkan nyawa, namun juga memastikan habitatnya tetap terjaga sehingga satwa liar dan orang utan lainnya dapat terus hidup di alam bebas. Jadi ini sudah berproses ya, saya juga sampaikan sudah berproses panjang di sini. Kalau nggak salah daerah konservasi yang multi stakeholder ini 87.000 hektar ya. Siap, betul Pak Menteri. Jadi sekarang sudah pada tahap akhir. Nanti saya akan mengeluarkan surat dukungan upaya konservasi orang hutan dan perlindungan habitat oleh Conservation Action Network ya, CAN ya. Saya memberikan surat dukungan, kemudian SK-nya nanti dari Pak Dirjen ya. SK pembentukan kelompok kerja konservasi orang hutan terpadu lanskap Keraitan ya. Insyaallah dalam 1-2 hari ini selesai. Nah, mungkin kita cari waktu yang tepat. Nanti saya akan berkunjung sekaligus menyerahkan SK ini ke teman-teman CAN di Kalimantan ya. Siap. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sektor pariwisata RI motor penggerak ekonomi Indonesia. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam.
Di mana pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Koperasi menegaskan komitmen untuk mengembalikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 dimanfaatkan untuk mendorong transformasi dan modernisasi gerakan koperasi di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha menyatakan langkah tersebut merupakan wujud pelaksanaan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, perekonomian nasional harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan yang menjadi landasan utama dalam gerakan koperasi. Pemerintah menyebut nilai-nilai koperasi seperti tumbuh bersama, saling menguatkan, dan menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat adalah jiwa dari koperasi. Tema dari Koperasi Nasional ke-79 yaitu Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, disebut mencerminkan semangat sinergi, kolaborasi, dan solidaritas. Pemerintah meyakini kekuatan kolektif koperasi akan menjadi pilar ketahanan, sekaligus pondasi stabilitas ekonomi nasional. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan melakukan transformasi menyeluruh terhadap ekosistem koperasi. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan koperasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Koperasi Nasional mengajak kita untuk kembali mengingat satu pesan penting dari para pendiri bangsa. Melalui pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mereka menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nilai itulah yang menjadi jiwa koperasi, yaitu tumbuh bersama, saling menguatkan, dan menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Tahun ini, Hari Koperasi Nasional yang ke-79 bukanlah sekedar peringatan tahunan. Ini adalah momentum kebangkitan koperasi Indonesia. Saatnya koperasi kembali ditempatkan sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, tema yang mengandung filosofi sinergi, kolaborasi, dan soliditas. Koperasi tidak bergerak sendirian, melainkan berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ikatan yang menyatu menggambarkan kekuatan kolektif gerakan koperasi, menjadi pilar ketahanan dan fondasi ekonomi bangsa. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-79, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Kementerian Koperasi menargetkan koperasi Indonesia menjadi lebih modern, akuntabel, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semangat Hari Koperasi Nasional ke-79 diharapkan menjadi penggerak kebangkitan koperasi sebagai penguat ekonomi kerakyatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pemetaan bakat dan minat siswa sekolah rakyat terus dilakukan sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Upaya ini pemirsa diharapkan mampu membantu setiap siswa mengenali potensi diri sejak dini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat dimulai pada 14 Juli 2026 di 19 lokasi dengan 5.130 siswa baru. Jumlah siswa ditargetkan mencapai 45.000 orang pada tahun ini. ESG menyiapkan 100.000 kuota tes talent DNA secara gratis. Program ini bertujuan memetakan bakat dan minat siswa agar mendapatkan pendampingan sesuai potensi masing-masing. Menteri Sosial menyambut baik dukungan tersebut dan menilai pemetaan talenta akan membantu setiap siswa mengembangkan keunggulannya. Hasil pemetaan awal menunjukkan siswa memiliki karakter positif, namun kepercayaan diri dan kemampuan kepemimpinan masih perlu diperkuat. Selain itu, ESG juga memperkenalkan AI Coaching sebagai pendamping pengembangan diri siswa. Menteri Sosial menegaskan setiap siswa sekolah rakyat memiliki potensi yang berharga dan harus diberi kesempatan untuk berkembang sesuai talentanya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, pemerintah terus memperkuat investasi di sektor pendidikan sebagai langkah strategis membangun sumber daya manusia unggul. Wujud nyata komitmen tersebut adalah pembangunan sekolah rakyat di Desa Sipa, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bupati Bogor Rudi Susmanto bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI meninjau langsung progres pembangunan sekolah rakyat pada Senin 13 Juli 2026. Kunjungan tersebut menegaskan dukungan pemerintah Kabupaten Bogor terhadap program strategis Presiden Prabowo Subianto telah menghadirkan pendidikan berkualitas, modern, dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ide gagasan besar dari Presiden Republik Indonesia. Kadang orang tidak memahami, orang belum banyak tahu, baru tahu sedikit, akhirnya ngomongnya banyak. Maka hari ini kita melihat secara langsung bahwa sekolah rakyat dibangun SD, SMP, SMA. Awalnya difokuskan untuk masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Tapi karena masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor mungkin jumlahnya belum terlalu banyak, maka sementara digabung dengan beberapa kabupaten kota yang ada di sekitar. Kita melihatnya adalah masa depan bangsa Indonesia 10 tahun lagi. Maka pada saat SD, SMP, SMA, masyarakat yang kurang mampu dapat mendapat fasilitas dan sistem pendidikan yang sama dengan beberapa fasilitas pendidikan swasta yang ada di Indonesia yang berbayar mahal. Di sini semuanya gratis. Rudi mengatakan Kabupaten Bogor bersyukur dipercaya menjadi salah satu daerah yang menjadi lokasi pembangunan sekolah rakyat. Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat, khususnya di wilayah Bogor Barat seperti Jasinga, Sukajaya, Nanggung, dan sekitarnya. Ia menjelaskan sekolah rakyat akan melayani jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan konsep pendidikan berasrama. Seluruh kebutuhan peserta didik dipenuhi negara, mulai dari tempat tinggal, seragam, perlengkapan belajar, makan 3 kali sehari, hingga seluruh fasilitas pendidikan tanpa dipungut biaya. Menurut Rudi, investasi pendidikan melalui sekolah rakyat merupakan bentuk nyata kehadiran negara telah memberikan kesempatan yang setara kepada setiap anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terhalang keterbatasan ekonomi keluarga. Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan bahwa pemerintah pusat juga telah menyiapkan jenjang pendidikan lanjutan bagi lulusan sekolah rakyat melalui berbagai perguruan tinggi, politeknik, akademi, hingga universitas pertahanan. Menurutnya, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pendidikan berkelanjutan untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang siap berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Selain membangun sekolah rakyat, Rudi juga mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui program rehabilitasi dan renovasi sekitar 60.000 sekolah di seluruh Indonesia, termasuk sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di mana Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar sidang paripurna ke-25 masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Sidang paripurna beragendakan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar sidang paripurna ke-25 masa persidangan 5 tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR, Sari Yuliati, dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa. Adapun dari pemerintah sendiri dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Sidang paripurna beragendakan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Nantinya pengambilan keputusan tingkat 2 mengenai rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 akan diputuskan pada sidang paripurna mendatang. Rancangan undang-undang tersebut akan dibahas sesuai dengan peraturan DPR RI tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah
tanggal 29 Juni 2026, pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa mengungkapkan bahwa lembaga legislatif ingin memperkuat komitmen bersama pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut terlihat dari pembahasan RUU perampasan aset yang kini tengah dilakukan oleh Komisi 3 DPR. Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah berkomitmen untuk memberantas kasus korupsi yang ada di tanah air. Oleh karena itu, pembahasan RUU perampasan terus dilakukan melalui Komisi 3 DPR hingga saat ini. Adapun pembahasan RUU perampasan aset akan melibatkan masukan dari berbagai pihak. Masukan-masukan tersebut dinilai penting sebagai penyempurnaan RUU perampasan aset. Nantinya Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan agar RUU perampasan aset segera rampung pada tahun 2026. Di DPR kan? Ya masih terus ya, kita tetap berkomitmen dan kita juga ingin memperkuat komitmen pemerintah terkait dengan soal upaya-upaya pemberantasan korupsi. Ini kan prioritas di tahun 2026 dan tentu karena ini prioritas 2026 kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan. Tapi tentu sekali lagi masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat itu penting. Agar yang namanya RUU perampasan aset ini ketika pembahasan dengan bahan-bahan yang lengkap dari masyarakat, ini diharapkan RUU perampasan aset ini menjadi lebih sempurna lagi nanti. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR meminta penyidik Kejaksaan Agung yang menangani kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah independen. Hal ini dilakukan karena DPR tak ingin kasus tersebut ditangani oleh pihak-pihak yang terafiliasi langsung dengan Febri Adriansyah. Kepolisian Republik Indonesia menyerahkan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi kepada Kejaksaan Agung. Namun Dewan Perwakilan Rakyat meminta agar penyidik Kejaksaan Agung yang menangani kasus tersebut tidak terafiliasi dengan Febri Adriansyah. Penyidik Kejaksaan Agung ini diusulkan ada tim khusus yang steril dalam penanganan kasus. Adapun ex-Jampitsus Febri Adriansyah secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan 3 kasus korupsi. Nah, saya wanti-wanti ke Pak PLT Jampitsus Pak Rudi Margono. Saya bilang ini kan menjadi tantangan, ya kan? Oke, kita menghindari gesekan, tapi menjadi tantangan bagi teman-teman yang sekarang menyidik perkara ini. Di mana independensinya, ya kan ya? Saya katakan pertama kalau bisa tim yang akan menyidik khusus ini jangan sampai terafiliasi secara langsung dengan Jampitsus yang lama. Saya bilang begitu, kan di sana kan ada Jamwas, ada yang lainnya kan ada Jamintol dan lain sebagainya. Dari tim-tim dari situ mungkin bisa dibuat tim baru, ya kan ya. Yang kan kita nggak tahu nih di Pak PLT Jampitsus yang lama ini siapa saja yang terlibat, ya kan ya. Yang steril gitu kan, tim baru. Dan saya rasa Kejaksaan kan sudah ada beberapa kali ya melakukan pembersihan oknum-oknum jaksa yang nakal sini, ya kan? Sudah ada presidennya, jaksa nangkap jaksa, jaksa periksa jaksa dan lain sebagainya. Nggak ada masalah gitu loh. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung mengungkap keberadaan Febri Adriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, masih berada di Indonesia. Sementara tahap pemeriksaan Febri akan dilakukan usai pelimpahan administrasi serta keaslian alat bukti selesai sepenuhnya.
Kejaksaan Agung memastikan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah masih berada di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna mengungkapkan, Febri masih bersikap kooperatif dan dalam pengawasan penyidik. Febri juga sudah dicekal untuk tidak berpergian ke luar negeri. Anang menyebut tahap pemeriksaan Febri akan dilakukan usai pelimpahan alat bukti serta berkas administrasi sepenuhnya dari Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Selain itu, Anang juga mengklarifikasi pelimpahan berkas dari Kortas Tipikor Polri, yang mana pelimpahannya yakni berkas administrasi bukan berkas perkara, sehingga penyidikan dapat dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung. Pertama, memang prosesnya untuk hal-hal tertentu bisa. Nah, kebetulan ini kekhususan pelimpahan sudah penyerahan administrasi perkara sudah kita terima, dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri, dan kooperatif, dan dalam pantauan penyidik. Gitu aja. Ya, nanti beringan. Kebetulan kan PLH dari pelaksana tugas Jampitsus juga merangkap Jamwas. Itulah dibentuknya kenapa salah satu pertimbangan supaya dengan memudahkan. Meski belum dilakukan penahanan fisik, status FA saat ini sudah resmi dicekal dan berada dalam pantauan ketat tim penyidik. Sementara itu, fasilitas pengamanan dari personil TNI yang sebelumnya melekat pada FA juga telah resmi dicabut karena yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Dari Jakarta, tim jurnalis Info TV melaporkan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk tim penyidik khusus untuk menangani kasus dugaan tindak pidana yang menjerat ex-Jampitsus berinisial FA. Langkah ini diambil guna menjaga independensi dan menghindari adanya potensi konflik kepentingan di internal Korps Adiaksa. Seiring dengan pelimpahan administrasi perkara dan berkas pemeriksaan dari pihak kepolisian, Kejaksaan Agung kini bergerak cepat dengan membentuk tim penyidikan khusus. Tim khusus ini diisi oleh personel pilihan dari jalur tindak pidana khusus atau PITSUS. Mereka dipilih secara ketat untuk meminimalisir resistensi dan konflik kepentingan, mengingat FA sebelumnya merupakan pejabat struktural tinggi di lingkungan tersebut. Selain membentuk tim khusus intern, Kejaksaan Agung juga memastikan akan melibatkan supervisi dari KPK, serta pengawasan langsung dari Komisi 3 DPR RI guna menjamin transparansi dan profesionalisme penuh. Ya, intinya kita nanti Pak Jampitsus, PLT Jampitsus akan membentuk tim penyidik di Kejaksaan, orang-orang yang ditentukan. Ya, nanti khususnya itu orang-orang tertentu yang meminimalisir tidak ada konflik interest dengan yang bersangkutan. Itu aja. Superbaik. Dari KPK nanti mekanismenya seperti apa? Ya, umumnya kan di KPK itu ada lembaga supervisi. Itu akan mensupervisi penanganan perkara ini. Dan kita akan bekerja sama. Dari Jakarta, tim jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Pemprov DKI Jakarta bersama Kemenpora resmi menjalin kerjasama untuk menyelenggarakan Wirasena Yacht Camp dan Indonesia Yacht Summit pada 2026. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin 13 Juli 2026. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga resmi menjalin kerjasama untuk menyelenggarakan Wirasena Yacht Camp dan Indonesia Yacht Summit pada 2026. Dua agenda nasional tersebut diproyeksikan melibatkan lebih dari 5.000 peserta sebagai bagian dari persiapan menuju peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dan Kemenpora menjadi langkah strategis untuk membangun karakter sekaligus membentuk pola pikir generasi muda Indonesia. DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi antara Kemenpora dengan pemerintah DKI Jakarta yang akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026. Pesertanya kurang lebih 5.000. Kami akan mempersiapkan bersama dengan Kemenpora untuk acara tersebut dengan sebaik-baiknya.
Ia menjelaskan berbagai fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta akan dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan, salah satunya Taman Ismail Marzuki. Menurut Pramono, kedua agenda tersebut merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju 1 abad Sumpah Pemuda. Karena itu Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mendukung penyelenggaraannya agar berjalan optimal. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan kedua kegiatan tersebut tidak hanya menjadi perayaan menjelang 100 tahun Sumpah Pemuda, melainkan juga menjadi fondasi dalam menyusun arah pembangunan kepemudaan Indonesia untuk masa depan. Menurut Erick, Kemenpora juga menggandeng 9 negara sebagai mitra dalam penyelenggaraan Indonesia Youth Summit agar Indonesia dapat mempelajari praktik terbaik pengembangan pemuda di tingkat internasional. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berharap lahir rumusan dan peta jalan pembangunan kepemudaan yang mampu menyiapkan generasi muda Indonesia menghadapi tantangan global sekaligus menyongsong 1 abad Sumpah Pemuda pada 2028. Tim redaksi Sipo TV melaporkan. Pemirsa, pariwisata menjadi mesin utama penggerak ekonomi Indonesia karena menyumbang devisa ratusan triliun rupiah, menciptakan jutaan lapangan kerja baru dan menghidupkan usaha kecil. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Ekonomi Nia Niscaya menyampaikan faktor-faktor apa saja yang menjadikan sektor pariwisata mengalami pertumbuhan ekonomi pesat. Bisa membuat orang hadir dan juga bisa membuat destinasi itu berkembang. Misalnya sebuah kota jadi destinasi apa, terus dari situ kita akan tahu, oh yang kurang apanya. Jadi itu bisa menjadi sarana untuk pembangunan destinasi. Kemudian bisa menarik wisatawan. Dan itu ketika menarik berarti ada atraksi. Begitu ada atraksi, berarti ada dong pekerja seni yang tampil gitu kan. Nah ketika itu juga orang pasti lapar dong, pasti ada UMKM. Nah Kementerian Pariwisata itu sejauh ini sudah menjalankan event yang kita bilang Karisma Event Nusantara ya. 38 event gitu ya, yang 2 sebetulnya sedang berlangsung, tapi 36 sudah jadi, dan 23 event itu sudah kita kaji dampaknya apa. Gitu. Ini mungkin menurut saya yang kita bisa berbagi, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kan itu 23 dikaji, ternyata dari 23 event itu bisa menarik pengunjung 1,34 juta. Kebayang ya ketika kita bergerak sejumlah itu tuh berarti transportasinya berapa, ya kan, penginapan yang digunakannya berapa, makan minumnya, karena biasanya kalau gini nggak satu orang yang pergi gitu ya. Jadi itu 1,34 juta pengunjung, kemudian transaksi dari UMKM itu dari data yang kita kumpulkan dikaji sekitar 90,54 miliar rupiah, yaitu dampak ekonomi bagi UMKM. Kemudian yang terlibat juga 10.061,61 ribu UMKM, 10,61 ribu UMKM. Kemudian juga pekerja seni itu total ada 23,59 ribu pekerja seni. Dan dari event-event itu semua 23 itu menciptakan lapangan kerja atau melibatkan tenaga kerja sekitar 20,27 ribu. Dampak yang dahsyat ya dari sebuah event. Dan satu hal menurut saya tantangan ketika kita sudah siap punya satu event, ini kan kerjasama dengan daerah juga, tolong dari sisi waktunya jangan berubah-ubah, karena itu juga memberikan kepastian bahwa orang, kan perencanaan itu bagusnya direncanakan ya, ketika oh ada acara ini di satu tempat, saya akan nonton, jadi jangan berubah, jangan sampai misalnya oh kebetulan nanti yang membukanya siapa dan nggak bisa. Jangan. Ini saya nitip nih sama semua Pemda dan juga organizer, tolong waktu itu harus fix. Jangan diubah-ubah hanya karena ada yang satu orang 2 hal berhalangan. Karena itu tadi harus ada kepastian. Pemirsa, informasi terkait LRT Jakarta ditargetkan selesai pada Agustus 2026 akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam pemirsa bersama saya Seli Sregar. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menerima kunjungan silaturahmi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Pertemuan tersebut menegaskan komitmen TNI dan Polri untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional serta mendukung program strategis pemerintah. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita bersama para Kepala Staf Angkatan dan pejabat utama Mabes TNI menerima kunjungan silaturahmi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat utama Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Pertemuan keduanya berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan kuatnya komitmen TNI dan Polri dalam menjaga soliditas serta memperkuat sinergi antar institusi. Silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk mempererat koordinasi dan kolaborasi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, serta mendukung berbagai program strategis pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini telah terjalin dengan baik antara TNI dan Polri di berbagai wilayah. Panglima TNI juga mengajak seluruh prajurit TNI dan personel Polri untuk terus meningkatkan kerjasama sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing demi menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Panglima TNI menegaskan soliditas TNI dan Polri merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa, menciptakan situasi keamanan yang kondusif, serta mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembangunan LRT Jakarta tidak berhenti di Manggarai. Pemprov DKI Jakarta memutuskan jalur LRT akan langsung diperpanjang hingga Duku Atas demi memperkuat konektivitas transportasi massal di ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pengembangan LRT Jakarta akan terus berlanjut. Setelah pembangunan jalur hingga Manggarai hampir rampung, Gubernur DKI Jakarta memutuskan lintas LRT akan langsung diperpanjang menuju Duku Atas. Kebijakan ini diambil untuk menciptakan konektivitas antar moda transportasi massal sehingga masyarakat dapat berpindah dari LRT ke MRT maupun moda lain dengan lebih mudah. Pemprov DKI menyebut perpanjangan jalur sepanjang sekitar 2 km ini tidak memerlukan pembebasan lahan sehingga proses pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Sementara itu, untuk mewujudkan proyek tersebut, Pramono juga menyampaikan Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sekitar 2,1 triliun rupiah dengan target penyelesaian pada tahun 2028. Saya sudah memutuskan untuk langsung dibangun sampai dengan Duku Atas, kurang lebih 2 kilo lagi. Maka kalau ini selesai tersambung dari Kelapa Gading sampai dengan Manggarai 12,2 kilo, 11 station, budgetnya kurang lebih 11,5 triliun rupiah. Kalau kemudian sampai Duku Atas, tambah 2 kilo lagi, tidak ada pembebasan lahan, sehingga tidak ada handicap untuk menunggu pembebasan lahan, langsung bisa dibangun kurang lebih 2,1 triliun rupiah. Dan kalau itu terjadi, saudara-saudara sekalian, kita bisa membayangkan teman-teman yang dari Pondok Labu ingin makan di Kelapa Gading, waktunya di bawah 1 jam. Karena dari Pondok Labu naik MRT, kemudian ganti naik LRT, kurang lebih 1 jam lah. Dan itulah yang saya katakan menjadi milestone baru, menjadi sesuatu yang baru untuk perubahan transportasi yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pembangunan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai telah mencapai 95%. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan proyek ini dapat diresmikan langsung oleh Presiden pada Agustus mendatang. Pembangunan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai kini memasuki tahap akhir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut progres pembangunan telah mencapai 95% dan ditargetkan dapat beroperasi setelah diresmikan pada bulan Agustus. Pramono menjelaskan panjang lintasan LRT Jakarta fase 1B ini memiliki panjang sekitar 12,2 km
Dari Kelapa Gading hingga Manggarai dengan total pemberhentian terdapat 11 stasiun. Pemprov DKI Jakarta pun memperkirakan jalur LRT Kelapa Gading Manggarai akan melayani hingga 80.000 penumpang setiap hari. Karena selain menjadi alternatif transportasi publik, pembangunan LRT juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan. Di samping itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan pemerintah mengusulkan agar peresmian dilakukan langsung oleh Presiden. Karena LRT ini dinilai akan menjadi tonggak penting perubahan sistem transportasi di Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama berada di LRT Jakarta. LRT Jakarta ini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta melalui Jakpro. Kemudian Jakpro mempunyai anak perusahaan yang namanya LRT Jakarta. Sekarang ini progresnya sudah 95%. Dan kita mengharapkan pada bulan Agustus bisa diresmikan oleh Bapak Presiden. Kenapa kami mengusulkan untuk diresmikan oleh Bapak Presiden? Karena ini akan menjadi milestone ataupun legacy yang merubah wajah Jakarta. Karena selama ini utara ke pusat itu seringkali menghadapi handicap kemacetan yang luar biasa. Dengan adanya LRT Jakarta, dari ujung Kelapa Gading sampai dengan Manggarai itu panjangnya 12,2 kilo. Ada 11 stasiun. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Transmigrasi segera melakukan pemetaan titik sengketa lahan yang masih terjadi di kawasan transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pemetaan ini dikebut untuk memberdayakan transmigran serta produk unggulan yang dihasilkan. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Maladi mengungkapkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memfungsionalkan lahan yang belum terpakai di kawasan transmigrasi Kikim, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Yoga menyebut hingga saat ini kawasan transmigrasi masih terjadi tumpang tindih dengan kawasan hutan. Sehingga keputusan mutlak dari Komisi 5 DPR RI menjelaskan, Kementerian Kehutanan diharuskan untuk melepas hak hutan bagi masyarakat transmigrasi di suatu kawasan. Secara statistik, Yoga melihat para transmigran sejak tahun 1982 lalu berangsur secara signifikan mulai dari 400 kepala keluarga pada Satuan Permukiman 1 dan 500 kepala keluarga di SP kedua. Momentum ini dinilai menjadi bagian penting pengembangan kawasan Kikim bagi produk unggulan yang dihasilkan mulai dari tanaman pangan dan perkebunan kopi hingga sawit. Pernyataan ini disampaikan Yoga usai mengunjungi kondisi kawasan transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Senin petang. Nanti akan kita selesaikan karena berdasarkan hasil keputusan Komisi 5 DPR RI dengan mitra-mitra diputuskan bahwa jika ada kawasan kehutanan di dalam kawasan transmigrasi, maka Kementerian Kehutanan harus melepas hak hutannya untuk masyarakat transmigrasi. Jadi kami akan koordinasi dengan Dinas Nakertran Kabupaten Lahat, titik-titik mana yang masih menjadi sengketa permasalahan konflik lahan ini, sehingga akan kita cepat kita selesaikan karena di Kementerian Transmigrasi ada program transtuntas, yaitu menuntaskan beberapa persoalan yang berkaitan dengan lahan agar warga trans itu bisa tenang hidupnya untuk mengolah tanah menjadi sumber ekonomi dan menjadi sumber penghidupan dia sehingga bisa meningkat pendapatannya. Bupati Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi, juga turut mengungkapkan kunjungan ini menjadi simbol langkah tangkap pemerintah pusat dalam penanganan sengketa lahan di kawasan transmigrasi, khususnya daerah Kabupaten Lahat. Kami kedatangan Wamen Transmigrasi yang pertama kali sejak
wilayah ini dibangun sebagai wilayah transmigrasi tahun 1982 dan sudah begitu maju pesat ya. Memang banyak kekurangan infrastruktur, sekolahnya perlu direhab, tapi intinya dari sudut ekonomi pertumbuhannya tinggi sekali dari transmigrasi. Kikim area ini adalah wilayah transmigrasi. Nah sekarang Bapak Presiden ini menjadikan proyek strategis nasional agar persoalan-persoalan transmigrasi selesai secepat mungkin. Terutama lahan-lahan yang dikuasai oleh korporasi punya transmigrasi atau kawasan transmigrasi yang belum dikembangkan. Nah kita minta dengan Bapak Yoga, Wakil Wamen, membantu masyarakat transmigrasi itu menyelesaikan konflik tanahnya supaya dimiliki lagi yang transmigrasi pulang ke daerah yang tanahnya masih milik transmigrasi kalau bisa diberikan ke kabupaten agar dikelola secara ekonomi. Itu saja. Dari Sumatera Selatan, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengunjungi kawasan transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Senin petang dan menyerap aspirasi masyarakat di kawasan tersebut. Penyerapan aspirasi tersebut bervariatif, namun merujuk kepada peningkatan dan pemberdayaan dari produk yang dihasilkan kawasan Kikim. Kunjungan kerja ke kawasan transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan berlangsung pada Senin petang. Wamen Trans Viva Yoga Mauladi menjelaskan sejumlah aspirasi masyarakat yang diterima, seperti usulan rehabilitasi sekolah, sektor kesehatan, hingga infrastruktur lainnya. Yoga menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dan bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai pembangunan 70.000 sekolah dasar dan menengah di tanah air, termasuk di kawasan transmigrasi Kikim. Menurutnya, fasilitas yang memadai di kawasan transmigrasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, sehingga produk unggulan yang dihasilkan mampu terkelola dengan baik. Pernyataan ini disampaikan Yoga usai mengunjungi kondisi kawasan transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Senin petang. Ya, beberapa aspirasi misalnya soal lahan nanti akan kita selesaikan. Kemudian adanya usulan rehabilitasi sekolah, itu nanti kita akan berkolaborasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Didaksmen, karena kita sudah MOU dari Bapak Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan untuk membangun 70.000 sekolah dasar menengah atas agar mereka yang sekolah itu nyaman, aman, kemudian merasa bisa belajar dengan baik sehingga menumbuhkan kecerdasan. Ini kita sudah melakukan koordinasi dan sinergi dengan kementerian terkait agar aspirasi-aspirasi yang ada di kawasan transmigrasi itu bisa dikerjakan melalui kolaborasi antar kementerian. Bukan hanya soal pendidikan, tapi juga soal kesehatan dan soal infrastruktur yang lainnya. Dari Sumatera Selatan, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Menduk Banggawi Haji mengajak para ayah untuk meluangkan waktu mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah melalui program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah. Hal itu disampaikan Wihaji saat meninjau pelaksanaan Gamas di SLB Negeri 02 DKI Jakarta pada Senin 13 Juli 2026. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wihaji mengajak para ayah untuk meluangkan waktu mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah melalui program Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah atau GAMAS. Menurutnya, kehadiran ayah pada momen tersebut merupakan bentuk dukungan psikologis yang akan membekas dalam ingatan anak sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Hari ini saya senang, saya bangga, saya salut, dan kenapa saya menempatkan diri untuk kunjungannya di SLB dengan jumlah keluarga 74 juta keluarga. Kemudian yang punya anak-anak seperti ini 10 sampai 24 tahun itu kira-kira 46 juta keluarga se-Indonesia. Dan ini adalah orang-orang hebat yang punya kekuatan di atas rata-rata. Dia punya tidak kelemah, tapi inilah orang-orang hebat yang punya kelebihan di atas rata-rata. Karena anak-anak hebat didampingi oleh orang-orang yang hebat.
dan saya yakin orang tua mereka punya kemampuan di atas rata-rata, sehingga saya sebut orang-orang tua mereka adalah orang-orang yang hebat. Hal itu disampaikan Wihaji saat meninjau pelaksanaan Gamas di SLB Negeri 02 DKI Jakarta pada Senin 13 Juli 2026. Kunjungan tersebut juga menjadi bentuk dukungan terhadap keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Wihaji menjelaskan pelaksanaan Gamas telah didukung melalui koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menurutnya, Kemenpan RB telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kementerian dan lembaga agar memberikan dispensasi kepada para ayah yang memiliki anak usia sekolah untuk mengantarkan anak mereka pada hari pertama masuk sekolah. Dalam kesempatan itu, Wihaji memilih mengunjungi SLB Negeri 02 DKI Jakarta sebagai bentuk apresiasi kepada anak-anak berkebutuhan khusus beserta keluarga mereka. Ia menilai para orang tua yang mendampingi anak berkebutuhan khusus merupakan sosok yang luar biasa karena memiliki peran besar dalam tumbuh kembang anak. Menurutnya, keluarga merupakan unit terkecil sekaligus fondasi utama dalam membangun bangsa. Karena itu, negara harus hadir untuk mendukung seluruh keluarga, termasuk keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Ia juga mengapresiasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, fasilitas yang baik di SLB Negeri 02 DKI Jakarta memberikan harapan bagi anak-anak agar dapat berkembang dan memiliki masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Kementerian UMKM bersama TPPKK Pusat menandatangani MOU sebagai langkah dorong pemberdayaan ekonomi. Sinergi diharapkan perkuat peran keluarga dan gerakan PKK dalam dukung pembangunan nasional. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Sri Naita Ginting menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 di Makassar, Sulawesi Selatan yang diselenggarakan TPPKK Pusat pada Sabtu 11 Juli 2026. Acara ini bertema Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Astacita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan itu, Sesmen Loto menandatangani MOU antara Kementerian UMKM bersama TPPKK Pusat sebagai langkah dorong pemberdayaan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia. Sinergi diharapkan perkuat peran keluarga dan gerakan PKK dalam dukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Sosial dan Badan Narkotika Nasional memperkuat kolaborasi dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba melalui layanan yang lebih terpadu. Sinergi tersebut juga melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan agar para penyintas narkoba mendapatkan rehabilitasi, pemberdayaan, hingga reintegrasi sosial secara berkelanjutan. Kementerian Sosial bersama Badan Narkotika Nasional terus memperkuat sinergi dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan terpadu. Kolaborasi ini tidak hanya berfokus pada proses rehabilitasi, tetapi juga pada pemberdayaan serta reintegrasi sosial agar para penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri dan produktif di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Kemensos dan BNN juga melibatkan Kementerian Kesehatan serta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat layanan mulai dari pemulihan kesehatan hingga peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja bagi para penyintas. Pemerintah berharap penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini mampu memberikan kesempatan yang lebih besar bagi para penyintas penyalahgunaan narkoba untuk bangkit dan kembali berdaya di tengah masyarakat. Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah menargetkan penanganan korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga proses pemulihan tidak berhenti pada rehabilitasi, tetapi berlanjut hingga para penyintas mampu kembali berperan aktif di masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh pemerintah daerah aktif memperbarui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN melalui verifikasi lapangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan data penerima bantuan sosial tepat akurat sehingga penyaluran bansos lebih tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus aktif memperbarui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN
melalui verifikasi lapangan serta sosialisasi kepada masyarakat. Menurut Gus Ipul, pemutakhiran data secara berkala menjadi kunci agar data penerima program perlindungan sosial tetap akurat dan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Hingga 12 Juli 2026, Kementerian Sosial telah menerima lebih dari 20 juta usulan pemuktahiran data dari berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah berharap kolaborasi antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan Badan Pusat Statistik dapat semakin memperkuat kualitas DTSEN, sehingga penyaluran bantuan sosial berjalan lebih tepat sasaran dan tepat manfaat. Kementerian Sosial akan terus mendorong pemuktahiran DTSEN secara berkelanjutan bersama pemerintah daerah dan BPS, agar setiap program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan kepala desa memiliki peran strategis sebagai motor penggerak pemerintahan di tingkat akar rumput. Menurut Bima Arya, kepala desa merupakan lokal heroes yang diharapkan mampu memaksimalkan bonus demografi serta melahirkan berbagai inovasi untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan, kepala desa merupakan local heroes yang menjadi motor penggerak pemerintahan di tingkat akar rumput. Menurutnya, keberhasilan Indonesia memanfaatkan bonus demografi sangat ditentukan oleh kapasitas dan kepemimpinan para kepala desa dalam menggerakkan potensi masyarakat. Karena itu, ia berharap berbagai pengalaman dan inovasi yang tumbuh dari desa dapat didokumentasikan dan dijadikan sumber pembelajaran bagi dunia akademik. Para kades punya peran penting untuk membuat kita melonjak tadi pendapatannya. Satu, jebakan kelas menengah. Yang kedua, para kades yang saya hormati, adalah bonus demografi. Semua cerita sukses negara yang bisa meloncat pendapatannya, itu adalah negara yang memanfaatkan bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Ketika jumlah penduduk yang produktif melampaui yang tidak produktif. Sinergi antara pemerintah desa dan perguruan tinggi diharapkan mampu melahirkan berbagai gagasan dan solusi yang dapat direplikasi di berbagai daerah untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ketersediaan energi yang tepat sasaran jadi salah satu faktor penting dalam dukung produktivitas nelayan. Diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan agar kebijakan penyediaan energi bagi nelayan bisa dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Wakil Kepala 1 BP BUMN Aminuddin Ma'aruf menghadiri rakor terbatas kebijakan insentif solar non-PSO bagi kapal nelayan berukuran di atas 30 gross tonnage yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian. Dalam kesempatan itu, BP BUMN menyampaikan komitmen dukung penyediaan alokasi BBM khusus bagi kapal nelayan berukuran 30 GT hingga 200 GT. BP BUMN terus mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah yang mampu menggerakkan ekonomi pesisir, memperkuat sektor perikanan, dan meningkatkan ketahanan dan daya saing maritim Indonesia. Penguatan sinergi lintas kementerian, lembaga, dan BUMN untuk pastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Malam. Di mana pemirsa juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Banghai, menyatakan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat kini berada dalam tahap krisis. Ia menegaskan Teheran tidak pernah menjadi pihak pertama yang melanggar komitmen dalam kesepakatan tersebut. Dalam konferensi pers di Teheran pada hari Senin waktu setempat, Bagai menuduh pemerintah Amerika Serikat terus menyebarkan informasi yang tidak benar. Menurutnya kebiasaan berbohong telah menjadi ciri pemerintahan Washington. Bagai menjelaskan pertemuan di Muscat, Oman pada Sabtu lalu hanya membahas klausul kelima dalam nota kesepahaman. Poin tersebut berisi rencana pembentukan mekanisme konsultasi untuk menjamin jalur aman bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun menurut Bagai, tujuan tersebut gagal tercapai karena tekanan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Oman. Ia menegaskan Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat maupun Israel menggunakan Selat Hormuz untuk tindakan yang dianggap mengancam kedaulatan dan keamanan nasional Iran. بیانیه سه کشور اروپایی مطلقاً هیچ وجاهتی نداره. کشورهای اروپایی اصرار دارند که واقعیت‌ها رو وارونه ببینن. واقعیت این هست که همه آنچه که الان بهش دوچار هستیم در منطقه و جهان داره ازش آسیب می‌بینه ناشی از اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در اسفند ماه گذشته است و تداوم همون رویکرد در منطقه ما. کشورهای اروپایی حتما میتوانستند و هنوز هم میتوانند نقش سازنده و مسئولانه‌ای در قبال تحولات منطقه ما ایفا بکنند. Bagai juga menilai keputusan Washington mengawal kapal-kapal dagang di Selat Hormuz menunjukkan Amerika Serikat lebih memilih memperpanjang ketegangan di kawasan dibanding menjaga keamanan pelayaran internasional. Selain itu, Iran menolak pernyataan bersama Prancis, Inggris, dan Jerman yang mengecam dugaan serangan Iran terhadap kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Bagai menyebut pernyataan itu tidak memiliki legitimasi dan menuduh ketiga negara memutarbalikkan fakta. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan kunjungan ke Muscat untuk membahas keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Iran dan Oman kemudian sepakat melanjutkan konsultasi teknis dan politik guna menjamin navigasi yang aman dan bebas sesuai hukum internasional. Nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat yang dicapai pada Juni lalu awalnya dimaksudkan untuk mendukung gencatan senjata dan membuka jalan menuju kesepakatan yang lebih permanen. Namun hingga kini kedua negara masih saling menuduh telah melanggar kesepakatan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Militer Amerika Serikat mengumumkan akan kembali memberlakukan blokade terhadap lalu lintas kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Kebijakan ini diambil di tengah memanasnya hubungan Washington dan Teheran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan blokade akan mulai diberlakukan pada 14 Juli pukul 8 malam atas perintah Presiden Donald Trump. Rekaman yang dirilis memperlihatkan kapal perang, pesawat militer, dan helikopter angkatan bersenjata Amerika beroperasi di kawasan Timur Tengah. CENTCOM menegaskan blokade akan diterapkan terhadap kapal yang menuju atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran. Sementara itu, kapal dagang lain tetap diperbolehkan berlayar di perairan kawasan selama tidak melanggar ketentuan blokade. Militer Amerika juga mengimbau seluruh kapal komersial yang beroperasi di Teluk Oman dan perairan menuju Selat Hormuz untuk terus memantau siaran navigasi serta berkoordinasi dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden Donald Trump menyebut Amerika Serikat sebagai penjaga Selat Hormuz dan berencana menerapkan biaya 20% bagi kargo yang melintasi jalur pelayaran strategis tersebut. Pernyataan itu ditolak Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi yang menegaskan Iran selalu menjadi penjaga Selat Hormuz. Pengumuman blokade ini muncul setelah kembali memanasnya ketegangan militer antara Washington dan Teheran pasca serangan Amerika ke target militer dan fasilitas nuklir Iran. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengklaim telah melancarkan serangan balasan ke aset militer Amerika di Bahrain, Kuwait, dan Yordania meski klaim tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah Cina menyerukan agar akses pelayaran yang aman dan bebas di Selat Hormuz segera dipulihkan, menyusul meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Seruan itu disampaikan setelah Iran mengklaim menutup jalur pelayaran strategis tersebut, meski klaim itu dibantah oleh Amerika Serikat. Dalam konferensi pers harian di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat penting bagi perdagangan dunia. Menurutnya, pemulihan akses pelayaran yang aman dan lancar menjadi kepentingan bersama seluruh negara. China menyatakan siap menjalin komunikasi dengan berbagai negara serta komunitas internasional untuk mendorong penyelesaian masalah secara damai. Ketegangan memanas setelah Iran mengklaim menutup Selat Hormuz, sementara Amerika Serikat menyatakan jalur tersebut masih dapat dilalui. 霍尔木兹海峡是用于国际航行的海峡，尽早的恢复海峡的安全、自由通行，符合各方的利益。海峡的通航问题应得到妥善处理，稳妥回应国际社会的普遍关切。中方愿同有关国家和国际社会就此保持沟通。 Dalam kesempatan yang sama, Lin Jian juga menanggapi tuduhan Ketua Federal Maritime Commission Amerika Serikat yang menyebut China menggunakan inspeksi kapal berbendera Panama sebagai bentuk tekanan politik. Beijing membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai hukum nasional serta konvensi maritim internasional. Pemerintah China menyebut kapal berbendera Panama memiliki tingkat kecelakaan dan korban yang relatif tinggi di perairan China, sehingga pengawasan keselamatan diperlukan demi menjamin keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan perairan. 中方主管部门的统计数据显示，今年以来，巴拿马旗的船舶在我国水域发生多起等级以上安全事故，是发生安全事故占比最高的船旗国。今年的1至7月，巴拿马旗船舶累计到港的艘次占外国籍船舶到港艘次的近20%，而船舶事故和死亡失踪人数占比分别达。 Dalam konferensi pers tersebut, pemerintah China juga mengonfirmasi bahwa Presiden Xi Jinping akan hadir dalam pembukaan World Artificial Intelligence Conference 2026 dan pertemuan tingkat tinggi tata kelola kecerdasan artifisial global di Shanghai pada pekan ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Moskow akan memberikan balasan yang jauh lebih kuat atas setiap serangan Ukraina ke wilayah Rusia. Pernyataan itu disampaikan Putin saat menghadiri forum Front Populer di Moskow pada Senin. Dalam pidatonya, Putin menyatakan setiap serangan yang menargetkan wilayah Rusia akan dibalas dengan kekuatan yang lebih besar. Menurutnya, pihak Ukraina akan terus merasakan dampak dari respons yang diberikan Moskow. Putin juga menyinggung kondisi sektor energi Rusia yang menjadi sasaran serangan dalam beberapa bulan terakhir. Meski mengakui serangan tersebut menimbulkan gangguan sementara terhadap pasokan produk minyak, ia menegaskan fondasi sistem energi Rusia tetap kuat dan situasi akan berangsur membaik. Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они пытались наносить удары на территории Российской Федерации. Мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать, уже чувствовать, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающей мощностью. Putin menambahkan pemerintah Rusia kini mulai membangun sistem pasokan baru yang dinilai lebih tahan terhadap serangan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur energi nasional. Sejak awal Mei, Ukraina dilaporkan melancarkan serangan skala besar ke sejumlah kilang minyak dan fasilitas infrastruktur energi di berbagai wilayah Rusia. Data Rosstat menunjukkan harga bensin meningkat di 82 wilayah Rusia pada periode 23 hingga 29 Juni, menyusul gangguan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut para pemimpin Eropa di Paris pada Senin dalam pertemuan koalisi negara-negara yang bersedia. Pertemuan ini digelar untuk memperkuat dukungan dan jaminan keamanan bagi Ukraina.
Presiden Emmanuel Macron tiba di Hotel des Invalides sebelum menyambut Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, serta sejumlah pemimpin Eropa lainnya. Dalam pidatonya, Macron menyatakan ancaman rudal balistik kini menjadi tantangan yang semakin besar bagi keamanan Eropa. Menurutnya, negara-negara Eropa harus memperkuat kemampuan pertahanan dengan memanfaatkan pengalaman dan keahlian yang dimiliki Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin Eropa juga meluncurkan koalisi rudal anti-balistik. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kemampuan Eropa dalam menghadapi ancaman rudal balistik melalui pengembangan sistem pertahanan bersama. Aliansi ini juga dibentuk untuk memperkuat dukungan militer dan keamanan bagi Ukraina, sekaligus mempersiapkan jaminan keamanan jangka panjang bagi negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana kelompok Houthi mengaku melancarkan serangan ke Bandara Internasional Aba di Arab Saudi. Serangan disebut sebagai balasan atas serangan terhadap Bandara Internasional Sana'a di Yaman. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله إن العدو السعودي بقراره الأرعن. Juru bicara militer Houthi Yahya Sareh menyatakan pasukan Ansar Allah melancarkan operasi militer dengan menembakkan sejumlah rudal balistik dan drone ke Bandara Internasional Aba. Menurutnya operasi tersebut berhasil mencapai sasaran yang telah ditentukan. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار أبها الدولي وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله إن العدو السعودي بقراره الأرعن بالهجوم الظالم على مطار صنعاء الدولي يتحمل كامل المسؤولية والعواقب الوخيمة حيال هذا العدوان الغاشم الذي يخدم العدو الصهيوني الأمريكي وما يترتب عليه من تداعيات. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها مصممة على الموقف الحق في دفع العدوان ورفع الحصار الجائر عن بلدنا. وفي هذا السياق تحذر جميع شركات الطيران من العبور في أجواء المملكة السعودية وإن عليها أخذ تحذيراتنا على محمل الجد حتى رفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي. Sebelumnya landasan pacu Bandara Internasional Sana'a dilaporkan menjadi sasaran serangan. Pihak Houthi menuduh Arab Saudi berada di balik serangan tersebut. Di sisi lain, pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi menyatakan pasukannya menargetkan landasan pacu untuk mencegah pesawat Iran mendarat di sana. Pesawat itu dilaporkan membawa delegasi Houthi yang baru kembali dari Iran setelah menghadiri upacara penghormatan terakhir bagi mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Tenggara dan Timur Laut Bangladesh menyebabkan sedikitnya 51 orang meninggal dunia. Bencana yang dipicu hujan monsun lebat ini juga telah mempengaruhi lebih dari 1 juta penduduk. Rekaman video dari wilayah Chittagong menunjukkan rumah, jalan dan lahan pertanian masih terendam banjir. Warga terlihat berjalan menembus air setinggi pinggang. Sementara lumpur dan puing-puing masih menutupi permukaan saat air mulai surut. Sejumlah warga mengaku belum menerima bantuan pemerintah dan hanya mendapatkan makanan dari organisasi swasta. Mereka juga mengaku kehilangan hasil pertanian, ikan budidaya, serta harta benda akibat banjir. পুকুরে মাছ ছিল বাড়িতে এখন গরু আছে গরু খানা টানা দিনে পরে ওইখানে নষ্ট হয়ে গই তারপরে বর্গীয় দিন আছে এটা পানি উড়ে গেলে এতনের মধ্যে কি হয়ে গিয়ে ওনার খেরো নষ্ট হয়ে গই তারপরে ওই আজ মৌসুম করছিলাম প্রায় 1.5 মতো 22-23 ঘন্টা মতো. Warga lain menyebut luapan air dari perbukitan dan buruknya sistem drainase memperparah banjir yang melanda kawasan tersebut. Kementerian Manajemen Bencana dan Bantuan Bangladesh melaporkan total 51 orang meninggal dunia di 7 distrik. Cox's Bazar menjadi daerah dengan korban terbanyak disusul Chittagong, Bandarban, Rangamati, dan Molvi Bazar. Pemerintah juga menyatakan sebanyak 59 subdistrik terdampak banjir. Lebih dari 1.000 tempat pengungsian telah dibuka dan menampung lebih dari 38.000 warga. Hingga 11 Juli diperkirakan
Hingga 11 Juli diperkirakan sekitar 1,07 juta penduduk terdampak dan lebih dari 36.000 orang masih mengungsi. Sementara itu, operasi evakuasi dan penyaluran bantuan terus dilakukan untuk menjangkau daerah yang masih terisolasi akibat jalan yang terputus dan terendam banjir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jumlah korban terluka akibat kebakaran restoran dan bar di Bangkok, Thailand meningkat menjadi 72 orang dan sebanyak 45 orang dinyatakan hilang. Kepolisian masih menyelidiki kasus ini untuk mencari penyebab kebakaran. Pusat Bantuan dan Koordinasi Administrasi Kota Bangkok mengatakan jumlah korban terluka akibat kebakaran di restoran dan bar Rong Birna Lat Prau di Chatuchak, Bangkok bertambah menjadi 72 orang, di mana sebelumnya tercatat ada 63 orang terluka. Sementara ada 45 orang lainnya yang juga masih dinyatakan hilang dalam insiden ini. Dari 72 orang yang terluka, 25 diantaranya dalam kondisi serius dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Diketahui media Thailand melaporkan bahwa tempat tersebut memiliki izin sebagai restoran dengan pertunjukan live music dan memiliki 2 pintu keluar darurat. Pihak otoritas setempat sedang menyelidiki apakah salah satu pintu keluar tersebut terhalang ketika kebakaran terjadi. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengatakan sebagian besar korban meninggal karena menghirup asap dari saklar pemutus listrik yang juga meledak dan terbakar. Sebagian besar korban berlari ke toilet tanpa jalan keluar dikarenakan panik akibat kepulan asap dan api. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan tidak ada korban WNI dalam tragedi kebakaran tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, latihan sebuah regu pertahanan udara bergerak Rusia yang berlatih menggunakan senapan mesin Yak-B-12.7 berakhir dalam kekacauan hingga penembakan nyaris membunuh instrukturnya sendiri. Diduga tak mampu menahan rekol senjata, tentara Rusia yang berlatih pun terlempar ke belakang saat senjata masih memuntahkan peluru sambil berputar. Seorang tentara Rusia yang baru direkrut menjadi sorotan setelah video latihan menembaknya viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, prajurit itu tampak hilang kendali saat mengoperasikan senapan mesin helikopter Yak-B-12.7 yang memiliki daya hentak sangat kuat. Tubuhnya terlempar ke belakang usai menembakkan senjata utama yang dirancang untuk helikopter serang Mi-24 tersebut. Situasi itu nyaris membahayakan personil lain yang diduga merupakan instrukturnya sendiri, lantaran senjata tersebut berputar dan masih menembakkan peluru. Beruntung setelah rentetan tembakan terhenti, instruktur dengan cepat mengamankan senjata, sehingga insiden tidak berkembang menjadi kecelakaan yang lebih serius. Beberapa tentara lain segera menghampiri untuk memeriksa kondisi prajurit tersebut. Belakangan diketahui senjata itu diduga mengalami malfungsi lantaran pemasangan sumbu laras tidak sejajar dengan sumbu rotasi menara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan ikan langka terus menarik perhatian wisatawan di Provinsi Thanh Hoa, Vietnam. Ikan yang dilindungi ini tak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga dianggap sebagai simbol budaya dan spiritual oleh masyarakat setempat. Ribuan ikan langka terlihat memenuhi aliran sungai dangkal di kawasan suci Provinsi Thanh Hoa, Vietnam. Pengunjung berkumpul di tepi sungai untuk menyaksikan ikan-ikan tersebut, bahkan memberi makan dengan daun atau menyentuhkan tangan ke air yang jernih. Menurut pengelola kawasan, ikan-ikan ini memiliki makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat lokal. Mereka dipercaya memiliki keterkaitan dengan tanah kelahiran dan menjadi bagian dari kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Hal menarik lainnya, ikan-ikan tersebut disebut tidak pernah meninggalkan sungai, meski musim banjir datang dan aliran air meluap ke permukaan sekitar. Fenomena ini menjadi salah satu alasan yang memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kesakralan ikan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, ikan itu diidentifikasi sebagai Spinach barbitis denticulatus, salah satu spesies ikan mas langka yang masuk dalam buku merah satwa terancam punah Vietnam. Pengunjung dilarang menangkap ikan atau mencemari aliran sungai demi menjaga kelangsungan populasinya. Selama bergenerasi-generasi, masyarakat etnis Muong meyakini ikan-ikan tersebut dikaitkan dengan legenda Dewa Ular.
Hingga kini kawasan itu masih menjadi situs budaya penting yang setiap tahun diramaikan dengan festival tradisional untuk menghormati cerita rakyat setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.